Para pemirsa Kanda Pengeru, kemarin sudah kita sampaikan mengenai makna puasa, sholat, dan zakat. Ki, ada yang bertanya, Ki, punten nih Ki. Rupanya masyarakat kita agak mulai teliti dan mereka berpikir kritis. Ki Lalelo menerangkan tentang puasa, zakat dengan sholat itu adalah satu rangkaian. Ibaratnya kalau wong nih alam masyar berbarengan ingin mengantri surga, itu adalah kalau umat Islam terdepan sholatnya itu kan. Dia ketika haus dan lapar ada orang ngasih makanan, baburoyan atau imbalan daripada puasa. Masuk ke surga ada kuncinya, stepnya. Nah, kalau gitu apa fungsi dari syahadat dan haji dari rukun yang kelima ini? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau syahadat itu kan kunci utama Pak. Sah-sahnya orang masuk Islam itu harus syahadat. Jadi kalau kita belum disaksi kepada syahadat, walaupun sholatnya rajin, melaksanakan sholat 5 waktu, belum Islam Pak. Iya ya, syaratnya. Syaratnya belum Islam. Jadi syahadat adalah syarat utama menjadikan manusia itu masuk dalam agama Islam. Jadi istilah kalau rumah nih, rumahnya nih, kuncinya nih, kuncinya itu bukan itu syahadat. Nah kalau haji itu nggak usah terang lagi Pak isinya, isi daripada syahadat. Berapa dan itu semua? Iya, udah paham lah saudara ya. Nah, tapi itu yang disebut hakikatnya kan belum tahu, gitu kan? Tapi kita nggak bisa jelaskan lagi. Yang kedua, apa sih fungsi haji? Fungsi haji adalah kehidupan kita. Kalau yang tiga itu yang dinamakan puasa, sholat, puasa, zakat, itu adalah nilai-nilai rohani kita yang saya terangkan kemarin, rohani kita. Nah yang disebut haji adalah kehidupan kita, kehidupan sebenarnya yang sebenarnya itu adalah ada di haji. Maka di dalam ritual haji itu yang dinamakan tawaf, ada tawaf yang keliling ya, yang muter-muter. Nah itu tawaf itu nggak seperti arah jarum jam itu. Kalau jarum jam itu nganan, kalau tawaf kiri, sesuai dengan bacaan Al-Quran apa yang dibaca dari kanan ke kiri. Nah di dalam tawaf ada 7 hari putaran. Itu maksudnya apa 7 hari itu? Kita hidup dalam kurun waktu 7 hari. Pada Senin, Selasa sampai Minggu itu 7 hari. Nah di dalam 7 hari itu kita menemukan yang disebut rukun Yamani, Hajar Aswad, Makom Ibrahim, Hijir Ismail. Nah, itu apa maksudnya tanda-tanda semacam itu? Apa itu hanya sebatas sejarah orang dulu atau ada pengetahuan yang harus kita telaah dalam sebuah makom-makom itu? Kalau kita kaji, di awal kita yang dinamakan tawaf itu berasal daripada rukun Hajar Aswad. Kita dari Hajar Aswad. Nah, Hajar Aswad adalah melambangkan manusia turun atau mudun di alam dunia. Karena bentuknya itu seperti rahim ibu. Hajar Aswad seperti rahim ibu. Nah, kita sebagai manusia tidak bisa menginginkan surga masuk ke arah situ. Maka di situ direbutlah oleh para pria untuk mengecup Hajar Aswad. Itu surganya dunia sebetulnya. Surganya dunia yang dilambangkan oleh di dalam batu itu berbentuk yaitu seorang perempuan. Surganya seorang perempuan. Pahalanya di situ. Jadi kita nggak bisa masuk ke situ, tapi kita harus melalui yang disebut rukun Yamani. Nah, rukun Yamani itu kalau kita lihat itu ada lambang disebut tangan begini, arah petunjuk di situ. Maka di dalam rangkaian sholat ada disebut tahiyat. Kalau di sini ada gambarnya ya pemirsa, mungkin Anda barangkali agak kesulitan mengaplikasikannya. Nah ini Pak Ji ya. Nah ini. Yang mana nih? Ini kan Hajar Aswad nih. Ini Hajar Aswad. Ini digambarkan seperti kepala bayi. Nah ini rahim.
keluar ke alam dunia jebrol. Nah, tidak bisa masuk ini. Manusia tidak bisa masuk kepada rahim ibu arwah yang terbaik, nggak bisa. Tapi harus melalui ini. Rukun nyaman ini. Ini tanda di sini. Ini tanda arah petunjuk. Nah, yang dinamakan rukun adalah kerukunan nyaman sama umat manusia. Nih, yang di dalamnya adalah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Apa itu sesungguhnya? Yang 4 jadi 1. Amarah, luamah, sawiyah, mutmainnah jadi 1. Maka kita bisa menuju kepada surganya Allah. Itu ya. Itu isinya. Oh ya. Maka dalam sholat itu ada ditaruh di lutut. Artinya penyembahan kita, pengabdian kita. Ya. Nah, ini yang tidak Pernah disampaikan kepada ulama sebelumnya. Oke. Terus kalau dalam kegiatan haji ada tawaf, sa'i gitu. Apa maksudnya? Apa itu? Sa'i itu apa? Tahu Nah, sa'i kan ya? Belum Sa'i apa gitu? belum tahu. Sa'i. Nah, kita kan di situ kan ada makam Ibrahim, Pak. Iya. Ini ritual haji. Apa sih makam Ibrahim itu? Telapak kaki. Artinya apa? Kita hidup harus meninggalkan jejak kehidupan kita di bumi ini. Jejak baik atau jejak buruk. Tapi di sana jejak baik itu, jejak makam Ibrahim, dia itu diberi sangkar itu sangkar dari seperti emas. Artinya jejak kemuliaan di sana. Mampukah dalam kehidupan kita itu meninggalkan jejak kemuliaan seperti makam Ibrahim? Karena dia meninggalkan tulisan. Masya Allah, luar biasa. Itu nyebut haji. Jadi kita hidup itu harus meninggalkan jejak kemuliaan seperti kemuliaan daripada makam Ibrahim. Jejak kaki, Pak. Masya Allah. Kalau ketika kita berjalan diiringi laki perempuan itu apa namanya? Oh, itu namanya sa'i. Sa'i kan ya? Berarti gitu ya? Nah, ini Makanya kehidupan. Iya. Itu kehidupan. Apa sih sa'i? Sa'i adalah isi daripada kehidupan. Sa'i adalah kehidupan. Isi daripada kehidupan. Mengapa saya sebutkan bahwa sa'i adalah isi daripada kehidupan? Karena kehidupan perlu yang disebut aktivitas dan makan dan minum. Pekerjaan. Itu kehidupan. Isinya itu. Mengapa ada yang disebut sopa, marwah, dan kita berjalan di dasar. Apabila laki-laki di situ dia rakyat kecil, dan sang istri tidak boleh melepas daripada suaminya, di situ harus mengikuti. Dengan tali kecil harus mengikuti. Ini adalah perjalanan hidup manusia untuk mencari sumber penghidupan. Kadang-kadang kita di atas, kadang-kadang kita turun, kadang-kadang di atas. Itulah gelombang lautan itu. Untuk menghidupi yang 7 hari, 7 hari lagi dalam perputaran sa'i. Maka yang dinamakan haji itu adalah 7 hari kita hidup berputar, dan juga 7 hari juga kita harus mencari makan. Itulah yang susah. Berarti kegiatan di haji itu ada semua untuk diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi bagusnya orang naik haji pulang itu harus sudah berubah ya. Nah, haji itu sesungguhnya haji itu adalah bukan di sana. Itu beat sesungguhnya. Kita beat itu misalnya kepada kanjeng Nabi. Istilah mengislamkan, Pak, di hadapan makam atau ziarah kepada kanjeng Nabi, mengislamkan kita. Tapi haji itu sendiri adalah setelah pulang dari haji di sini, mampu nggak kita mengaplikasikan kehidupan kita sesuai haji? Nah ya, itu ya ini ya. Kalau misalnya ada perlu, sebenarnya masih banyak yang harus disampaikan oleh Ki Langlinglung dalam kegiatan rukun haji, ya. Lempar macam-macam ya. Iya. Tapi akan menjadi lama karena intinya sih dengan haji itu mampu diaplikasikan dalam kehidupan kita. Sini ya Ki ya, bukan di sana aja Ki ya. Bukan. Karena beat. Oke itu. Ki, lucu ya. Kang Ucu, adik mau minum jamu, mau minum maning. Iya. Mungkin rasanya seger. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Jare Kang Ucu Ki, jare bisa nggo ngilang Covid ya? Bisa. Langsung antop itu ngeluar nang istilah hawa aurah yang negatif. Jadi penyakit jeroan kang blenak kayak sesek napas itu bisa hilang. Insya Allah covid setitik itu bisa hilang, bisa bahkan bisa tuntas kabeh. Sebenarnya covid silakan ya, apa sih? Ya menurut cerita sih. Ya iku mengkonon ikulah. Oh iya. Wong water ya. Konon kater kolan Jabar. Oh nek tapi nek
dengan jamu kian Jamu- segala jamu- penyakit segala penyakit. hilang. Bablas kabeh. Jamu kunci sejati ing Jamu jawab kunci sejati. Wes bablas. Bablas angine. Alhamdulillah.